Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman, berjumpa dengan saya di acara podcast KKNT Desa Ngaban di episode 3. Episode kita kali ini kita akan mengusung tema bangkitkan semangat kemuhammadiyaan untuk memakmurkan masjid. Sebelum melaksanakan acara podcast, terima kasih kepada pihak yang telah mensupport acara kita, yaitu Require Printing dan juga Geprek 99 yang mensupport acara kita agar terlaksana dengan baik. Geprek 99, rasa nikmat dijamin beda. Jadi kita kali ini kedatangan narasumber yaitu Takmir Masjid Al-Muawanah di Desa Ngaban ini. Beliau adalah pengurus masjid di sini, masjid yang telah kita tempati yang sekarang ini ya untuk studio kita. Kepada Bapak Mahmud Untung SEMM kami persilahkan. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Pak Mahmud di tengah-tengah kesibukannya ini, Pak. Gimana kabarnya, Pak Mahmud? Alhamdulillah baik. Nah, kesibukannya apa aja ini dari pagi sampai menjelang siang? Kalau mulai tadi sebelum subuh biasa persiapan menjelang subuh, kemudian jamaah di masjid ini, kemudian melanjutkan kegiatan tilawatul Quran, kemudian lari-lari pagi, silaturahim sampai siang dohor. Siang ini dengan jamaah di sini. Jamaah di sini dan juga langsung melaksanakan podcast kita kali ini. Luar biasa KKNT. Terima kasih Pak untuk waktunya yang begitu padat bisa meluangkan waktu untuk acara kita kali ini. Nah, tema kita kali ini yaitu bangkitkan semangat memakmurkan masjid Al-Muawanah ini. Kita akan bincang-bincang singkat Pak tentang apa itu visi misi Masjid Al-Muawanah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk visi misi dari kepengurusan masjid ini bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Mas. Alhamdulillah masjid ini sudah berfungsi meskipun belum secara maksimal, mulai dari pembangunan secara fisik, kemudian non fisik sudah bisa diselesaikan sebagaimana kita lihat saat ini. Memang dalam rangka mewujudkan fungsi masjid sebagaimana diharapkan, hanya sebatas kegiatan ibadah ritual, tapi juga kita semua ingin berharap agar masjid ini berfungsi sebagai pusat dakwah Ya. Pusat pendidikan, kemudian pusat pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, Dan keagamaan juga. aman dan lain-lain. Nah, tentu visi-misi kami memang yang pertama bagaimana masyarakat sekitar masjid ini peduli, mewujudkan kepedulian, merasa memiliki keberadaan masjid ini. Sehingga kalau sudah merasa memiliki, mereka pasti Saling peduli dan menjaga terhadap rumah Allah, rumah ibadah ini. Kemudian yang kedua adalah mereka kita harapkan partisipasi. Ya, partisipasi paling penting. Partisipasi dalam hal apapun ketika kami di masjid ini membutuhkan dukungan, tidak hanya dari sisi spiritual, juga dukungan secara moral, spiritual, kemudian material. Karena tanpa ada material, dukungan dan pendanaan dari masyarakat, program-program yang sudah kita lakukan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Jadi visi misinya itu sangat lingkup sekali ya Pak. Material, partisipasi, karena pendanaan itu juga untuk melaksanakan suatu kegiatan biar berjalan dengan lancar. Nah, sejak apa untuk berdirinya masjid ini sudah lama atau dari tahun berapa ya Pak? Berdiri masjid ini saya belum lahir sudah berdiri. Tapi untuk skala untuk menjabat sebagai takmir ini udah berapa lama Pak? Kami ini ya lumayan
lama, mulai kalau nggak salah mulai tahun 70-an lah kami sudah menjabat. Pada saat itu kami dari Takmiran ini sekretaris abadi mulai Hmm, usia-usia usia remaja muda. lah. Kemudian sampai sekarang kami masih dipercaya sebagai Ketua takmir. Takmir Masjid Al-Mu'awwanah ini juga sudah lama, sehingga masjid ini kalau ditanya kapan berdirinya, saya Sudah lahir tahun 1968. 1968. Ya sebelum itu sudah ada masjid, tapi ya dalam bentuk dulu masih musola, kemudian berkembang situasi seperti saat ini, dan mulai pembangunan ini insya Allah 3 tahun yang lalu. Dulu masih bersifat Sederhana kayak seperti tapi musola. alhamdulillah kami dengan seluruh pengurus bertekad agar Masjid Al-Mu'awwanah bisa berdiri sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Oke. Jadi untuk berdirinya masjid ini cukup lama, tapi untuk pembangunannya hampir 3 tahun kebelakang. Ya, 3 tahun. Untuk segi struktural, bagaimana segi struktural kepengurusan di Masjid Al-Mu'awwanah ini, Pak? Ya, struktural memang masjid ini sebagaimana struktur Pada umumnya. takmiran ya pada umumnya ada pelindung, ada penasehat, kemudian ada ketua dan kami seterusnya bidang-bidang. Saya pikir itu struktural dari pengurusan takmir Masjid Al-Mu'awwanah. Dari segi pengurusan ketakmiran Masjid Al-Mu'awwanah ini, apakah melibatkan generasi muda atau anak-anak muda dalam segi pengurusannya, Pak? Ya, tentu kami tidak lepas dari melibatkan generasi muda sebagai generasi penerus kita, meskipun masih belum secara maksimal, karena memang tantangan kita sekarang ini bagaimana anak muda kita ini mencintai masjid. Ya, Mencintai jadi masjid tantangan ini penting. di era modern ini. Ya, kita memang harus melibatkan itu dan insya Allah sudah terlibat, tetapi memang belum maksimal, tapi ke depan kami ingin remaja kita kasih ruang sebagai penerus kita untuk mengisi program-program masjid ini di dunia ya anak muda. Ya, Karena masjid ini insya Allah sudah kita siapkan fasilitas, ada wifi-nya dan lain sebagainya, karena anak muda kita ini kan sekarang sudah zaman modern. IT, ya kan? Maka harapan kami dari pengurus ini dimanfaatkan oleh mereka untuk ya, pengembangan ilmuwan, kreativitas. Nah, seperti itu. Jadi untuk fasilitas di masjid ini sebenarnya sudah cukup lengkap untuk anak-anak muda untuk melakukan di bidang IT seperti multimedia, ada ruang multimedia, terus wifi juga ada. Mungkin peran anak muda ini sangat penting untuk kelangsungan masjid ini sebagai regenerasi juga kan, Pak ya? Ya. Biar tidak untuk orang yang lebih tua aja yang mengurus anak mudanya biar lebih berkembang lagi. Ya. Apakah ada program kemandirian, Pak, untuk kemakmuran Masjid Al-Mu'awwanah ini? Ya, untuk memakmurkan masjid ini memang tidak hanya dari sisi fisik ya. Fisik itu kan bangunan dan Ya. seluruh peralatan yang ada. Insya Allah itu sudah cukup. Yang menjadi tugas kita adalah bagaimana memakmurkan masjid ini dari sisi non fisik. Jadi kegiatan di luar fisik yang itu notabene-nya adalah yang tadi saya sampaikan. Nah, program kemandirian yang dimaksud mungkin dari sisi apa? Dari sisi modal atau sisi pendanaan? Dari sisi pendanaan terlebih dahulu. Nah, pendanaan yang selama ini yang ada ya sebagaimana masjid yang lain, Ya. donasi dari infak, sedekah jamaah, Jumat, setelah sholat. Kemudian juga ada dana-dana yang bersifat insidentil. Oh, seperti apa itu? Yang selama ini mensupport kami dalam rangka memakmurkan itu. Memang tidak secara rutin ya.
setiap bulan sekali atau dalam bentuk sodako atau donasi yang bersifat Donasi. tetap, tetapi insya Allah di sekitar kita ini dari dukungan, support dari para jamaah yang mereka notabene-nya juga punya usaha yang alhamdulillah Mengenal. jika kami butuhkan dalam rangka untuk memakmurkan masjid ini, mereka saudara kami yang di lingkungan masjid ini sangat peduli Sangat peduli. dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan ketakmiran di Masjid Al-Mu'awanah ini. Jadi banyak sekali kegiatan rutin di sini ya Pak. Alhamdulillah, Untuk disokong dari usaha-usaha di Desa Ngaban ini. Dari sekian banyak kegiatan, apakah ada kegiatan rutinan yang dilakukan di masjid? Dan apa strategi Bapak agar para jamaah itu senantiasa berpartisipasi aktif untuk melakukan itu, Pak? Terima kasih. Kegiatan-kegiatan yang rutin ya alhamdulillah kalau rutinitas jamaah rame, pengajian-pengajian dan seperti itu. kajian-kajian kita ya meskipun belum maksimal setiap hari, tapi kajian tiap hari Selasa diisi oleh ustadz-ustadz yang juga punya keilmuan agama yang lumayan. Ada Pak Ustadz Dr. Eko, kemudian Bapak Hadi, kemudian Bapak Taufik, Bapak Taufikur Rahman. Pak Dr. Taufikur Rahman dan Dr. Catur dan lain-lain. Jadi dan juga melibatkan orang dalam. Nah itu salah satunya adalah peningkatan keilmuan. Ada juga program yang rutin Jumat Berkah. Jumat Berkah. Wah, seperti apa itu, Pak? Jumat Berkah itu dibantu oleh Ibu-ibu Aisyah Ranting menyiapkan suguhan, bukan ya makanan kotaan yang mungkin setiap hari hampir 100 kotak dan dibantu oleh juga Agnia di sekitar ini. Kemudian juga ada lagi sebenarnya setiap subuh itu tiap jamaah itu ada kegiatan rutin yaitu tilawah Quran dalam rangka untuk belajar bersama bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid setiap hari. Ya meskipun tidak banyak, tapi mungkin 1, 2 ayat, 3 ayat, sangat antusias ibu-ibu, para jamaah yang mungkin masih belum baik. Dalam arti ada program tahsinul Quran. Dan juga ada lagi program yaitu wisata religi. Wah, sangat menarik itu wisata religi. Wisata religi itu setiap periodisasi 2 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu jamaah memang kita ajak untuk berwisata. Tamasya ya. Bukan ke tempat-tempat yang seperti anak muda ini ya. Tapi ke tempat-tempat, ke masjid sambil belajar bagaimana mengelola masjid yang benar. Jadi kemarin di Al-Falah Seragen, itu luar biasa. Kita kerjasama dengan donatur, ya sampai 5 bis dan seterusnya. 5 bis itu Pak acaranya. Sehingga itu salah satu program yang menarik. Sangat menarik sekali ya. Termasuk mungkin para mahasiswa KKN yang mau ikut monggo, tapi syaratnya harus aktif dulu di sini. Oh ya. Jadi kami berharap setelah KKN jangan ditinggal. Enggak Pak. Biasanya seperti itu. KKN sudah selesai, sudah tidak pernah disambangi gitu kan. Apa yang ditinggalkan ya sudah selesai. Nah, padahal kami ini butuh ya istilahnya itu sinergitas antara mahasiswa yang pernah KKNT di sini, maka sekali-sekali yang disambangi. Ya, ini pesan disambangi. Pesan tersendiri nih buat teman-teman ini ya, harus sambangi, jangan jadi sarjana tidak pernah ke sini. Lah, ini kan habis mari cepat dibuang ini. Mari kita tandain aja Pak, teman-teman ini. Terutama yang muda-muda, yang cewek-cewek, siapa tahu kecantol orang sini kan gitu kan. Iya Pak. Ini teman-teman ini suka cari-cari ya. Jadi menarik sekali ini ya untuk wisata religi ini, program dari Pak
Mahmud ini? Bukan saya, ini program masjid lah. Oh, program masjid. Untuk Iya, menarik menarik minat dari jamaah dari jamaah. untuk Betul, memakmurkan, betul. tapi tidak hanya itu tujuannya. Tapi kalau kita support, ya namanya namanya jamaah dalam rangka untuk apa namanya menjalin ukhuwah, kebersamaan itu saya pikir juga tidak salah, kan? Ya, betul sekali. Nah, terlepas dari berbagai macam kajian-kajian di sini, tentunya banyak infak yang Hmm, masuk ke dalam kepengurusan masjid ini. Nah, untuk tata kelola dana infak ya, Al-Muawana ini bagaimana, Pak? Tata ya kelola. kami berusaha memang akuntabilitas dana yang masuk dari infak tadi dan apa namanya sedekah-sedekah para niat. Kita siapkan memang laporan secara apa ya di luar itu ada laporan keuangan yang setiap saat dibaca ya, secara Oh, digital. jadi sangat transparan sekali Jadi untuk ya sangat digital yang sistem masuk keluar masuk keluar. Jadi bahkan ya minus terkadang. Tapi alhamdulillah pada saat ini dari dana yang masuk kemudian dipakai biaya-biaya juga tidak sampai minus ya. Memang kas masjid itu harus dimaksimalkan ya peruntukannya. Karena kami juga punya prinsip tidak boleh kas itu sampai ngendon sampai 50 juta ke atas itu tidak boleh. tidak boleh. Jadi tapi harus ada kas. Jadi prinsipnya harus masuk kita keluarkan untuk kegiatan-kegiatan tidak hanya untuk kegiatan pendidikan, kajian keagamaan, juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Jika ada jamaah warga yang kena musibah, kita ya memberikanlah santunan-santunan kepada jamaah yang lagi kena musibah sakit atau kematian dan sebagainya. Insya Allah begitu. Iya, iya. Jadi untuk infak ini harus dimaksimalkan secara penuh Ya. agar tidak menandon atau Ya. di atas sampai 50 juta. Ya. Sangat menarik sekali Masjid Al-Muwana ini. Nah, terus di sini adakah kebijakan khusus bagi wirausaha di sekitar Masjid Al-Muwana ini untuk berdonasi? Ya. Adakah kebijakan khusus seperti itu, Pak? Tadi saya sampaikan memang masih belum. Kami membuat surat, misalkan permohonan kesediaan para pengusaha di sekitar sini. Kan sini ada pengusaha rokok, kemudian spring bed, kemudian pengelolaan tembakau karena ini adalah basis mereka di sini. Secara rutin belum. Tetapi tadi saya sampaikan ketika kami membutuhkan seperti kegiatan pengajian yang kemarin pelantikan pengurus ranting Muhammadiyah maupun Aisyah yang ditempatkan di sini dengan anggaran yang ya puluhan juta itu mereka mensupport. Nah itu, jadi mereka itu seperti itu tidak mau diikat, tetapi ketika kami butuh, insya Allah mereka akan memberikan ya semua ini karena ya prinsip kami di sini memang amanah, kemudian ikhlas, orang-orang keterbukaan, kontabilitas. Ini yang mungkin menyebabkan mereka ada sebuah trust ya, ada kepercayaan. Kalau trust ini penting kita bangun di pengurusan ini, sebab kalau tidak ada trust dari masyarakat, kepercayaan itu sebaik apapun kegiatan kita ya tidak mantu. Jadi tidak ada kebijakan khusus bagi ya masih belum ada. Kami belum ya, tentu kami nanti akan kami sesuaikan. Kan kalau membuat seperti itu kan gampang. Perlu musyawarah dulu. Ya musyawarah dulu. Misalkan kita siapkan permohonan agar mereka selama ini yang membantu itu kita tetapkan agar mereka memberikan donasinya tiap bulan sekali kan gitu. Itu saya pikir tidak ada keberatan, tetapi memang kami belum melangkah ke sana. Kami harus berhati-hati untuk membuat kebijakan seperti itu, tapi tetap silaturahim, pendekatan kepada para akhirnya itu tetap berjalan. Tidak terasa teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Nah, untuk terakhir Pak, ini apa peran Bapak, pesan Bapak kepada generasi muda agar terus senantiasa berpartisipasi untuk memakmurkan Masjid Al-Muawana ini. Pesan Bapak. Terima kasih. Jadi masjid ini adalah bukan untuk hanya orang tua ya.
Maka kami menghimbau kepada generasi muda kita yang punya kepedulian dalam rangka memperjuangkan dakwah, memperjuangkan Islam ke depan, karena generasi ini memang sangat potensial. Maka apa artinya masjid ini kita bangun, kemudian sing Betul, jamaah ke sini tuh orang-orang tua saja gitu kan. betul, Pak. Sing adzan sudah tua, sing imami sudah tua, qomat tua, ya saya pikir itu bukan sebuah kebanggaan. Tapi kalau yang adzan anak-anak muda, sing imam anak-anak muda, sing iqomah anak-anak muda, yang ngisi kegiatan juga anak-anak muda semua, ya ini sungguh luar biasa. Maka saya mohon dengan fasilitas yang ada di masjid ini, mari kita manfaatkan untuk pengembangan kecerdasan, keilmuan, keagamaan, dan seterusnya. Ya, Saya pikir itu. itu pesan yang sangat menyentuh bagi untuk generasi muda ini, terutama saya juga ini. Saya tanya nggak boleh ya? Saya tanya nggak boleh ya? Boleh. Monggo. Ya memang sekali lagi saya ini juga alumni Musida. Saya lulus tahun berapa ya? 99 dah. 99. 9 lulus. Saya juga pada saat itu pernah jadi ketua BCIMM di Sidoarjo. Masih zamannya rektornya Pak Safik, Profesor Saiful. Bangunan Unsida masih belum seperti itu. Kita perkuliahnya masih dipakai Semamda. Semamda juga masih belum seperti itu, masih di mana ruangan yang di sebelah selatan. Kita masih menggunakan bukan gedung milik sendiri. Maka kami memang mengharapkan agar Umsida itu terus berkembang dan khususnya alumninya. Saya dulu juga pengurus IKA, ya, Umsida Sidoarjo. Di Umsida. Oke. Maka teman-teman adik-adik yakinlah bahwa kalau kita alma mater situ itu harus ya bisa untuk berprestasi tidak hanya di dunia kampus juga di masyarakat. Intinya seperti ya saya ini. Ya, ini Saya sebagai pernah contoh. jadi tapi harus aktif di organisasi kepemudaan dimanapun, harus aktif di masyarakat. Jangan hanya kuliah, pulang, tidak ada apa-apanya. Tapi kuliah, ilmu yang didapatkan, berperan di masyarakat, terserah di mana sebagai modal sosial. Modal sosial kami dulu itu aktif di masyarakat, ya, sehingga kami sempat menikmati sebagai anggota DPRD. Iya, saya 2 periode DPRD. Anggota DPRD. Sidoarjo ini. Wah, Oh ya, hebat sekali nih Pak Mahmud. mulai tahun 2009 sampai 2019. Itu salah satunya adalah alumni Umsida yang dari DPRD ya saya. Itu jadi artinya sebuah kebanggaan. Ketika kami jadi pun juga memperjuangkan kepentingan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya amal usaha Muhammadiyah dan tempat-tempat yang lain. Gitu. Jadi saya mohon pada adik sekalian, syukurilah bisa kuliah di Umsida. Motivasi yang sangat berbobot dari Ya. Pak Mahmud ini. Dari Pak Mahmud bisa menjadi motivasi tersendiri bagi Ya, kita harus. generasi muda di Umsida ini. Sekali lagi kita di ujung acara Pak, karena termentok dengan durasi. Terima kasih kepada sponsorship untuk Recoil Printing dan juga Geprek 99 yang telah mensupport acara kita. Sama-sama. Sampai di penghujung acara ini, terima kasih kepada Pak Mahmud Untung SEMM selaku narasumber yang telah menyiapkan waktunya agar berjalannya podcast KKNT ini. Kepada Pak Mahmud, terima kasih Pak. Matur nuwun, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.